Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mendengarkan pelajaran Sekolah Sabat, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang akan kami dengarkan dapat membawa kami lebih dekat di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau curahi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami akan berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami, dan dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 28 Februari 2024. Raja kekal dengan kekuatan tak tertandingi. Bacalah Mazmur 2, Mazmur 110 ayat 1 sampai 3, Mazmur 89 ayat 5, 14 sampai 18 dan Mazmur 110 ayat 1, 2, 5 dan 6. Mazmur 2 ayat yang pertama mengatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ayat yang kedua, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Ayat yang ketiga, marilah kita memutuskan belenggu-belenggu mereka dan membuang tali-tali mereka daripada kita. Ayat yang keempat, dia yang bersemayam di sorga tertawa, Tuhan mengolok-olok mereka. Ayat yang kelima, maka berkatalah ia kepada mereka dengan dalam murkanya dan mengejutkan mereka dalam kehangatan amarahnya. Ayat yang keenam, akulah yang telah melantik rajaku di Sion, gunungku yang kudus. Ayat yang ketujuh, aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Ayat yang kedelapan, mintalah kepadaku, maka bangsa-bangsa akan kuberikan kepadamu, menjadi milik pusakamu, dan ujung bumi menjadi kepunyaanmu. Ayat yang kesembilan, engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Ayat yang ke-10, oleh sebab itu, hai raja-raja, bertindaklah bijaksana, terimalah pengajaran, hai para hakim dunia. Ayat yang ke-11, beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Ayat yang ke-12, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Mazmur 110 ayat 1 sampai 3. Ayat yang pertama, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat yang kedua, tongkat kekuatanmu akan diulurkan, Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Ayat yang ketiga, pada hari tentaramu bangsamu merelakan diri untuk maju dan dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Mazmur 89 ayat 5, 14 sampai 18. Ayat yang kelima, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Selah. Ayat yang ke-14, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi dengan tangan kananmu. Ayat yang ke-15, keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Ayat yang ke-16, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajahmu. Ayat yang ke-17, karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilanmu mereka bermegah. Ayat yang ke-18, sebab engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Mazmur 110 ayat 2, 5 dan 6. Ayat yang pertama, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat yang kedua, tongkat kekuatanmu akan diulurkan Tuhan dari Sion, memerintahlah di antara musuhmu. Ayat yang kelima, Tuhan ada di sebelah kananmu, ia meremukkan raja-raja pada hari murkanya. Ayat yang keenam, ia menghukum bangsa-bangsa sehingga mayat-mayat bergelimpangan. Ia meremukkan orang-orang yang menjadi kepala di negeri luas. Apakah yang ayat-ayat ini ajarkan kepada kita tentang Kristus sebagai Raja? Penggambaran Allah sebagai Bapa Mesias menunjuk pada penobatan Raja ketika Raja diadopsi ke dalam perjanjian Allah. Mazmur 2 ayat 7, Mazmur 89 ayat 27 sampai 29.
Mazmur 2 ayat 7 meramalkan kebangkitan dan peninggian Kristus sebagai fajar perjanjian baru yang kekal dan keimamatan Kristus yang rajani. Kisah Para Rasul 13 ayat 33 sampai 39, Ibrani 1 ayat 5 dan Ibrani 5 ayat 15. Mesias duduk di sebelah kanan Allah sebagai seseorang yang memiliki kehormatan dan otoritas yang belum pernah ada sebelumnya. Mazmur 110 ayat 1, Kisah Para Rasul 7 ayat 55 dan 56. Selain itu, interaksi antara Tuhan dan yang diurapi atau Mesias bahkan menunjukkan niat untuk mengidentifikasi Mesias keturunan Daud ini dengan Tuhan sendiri. Jika yang duduk di sebelah kanan adalah Tuhan, maka Tuhan adalah Mesias. Karena yang terakhir juga terlihat di sebelah kanan. Boleh kita lihat di dalam Mazmur 110 ayat 1 dan 5. Jacqueline Dokan, On the Way to Emmaus, Clarksville Literar Books 2012, halaman 26 dan 27. Pada akhirnya, Kristus akan memiliki kemenangan mutlak atas musuh-musuhnya. Menjadikan musuh sebagai tumpuan kaki adalah gambaran yang mencerminkan kebiasaan raja-raja timur dekat kuno untuk meletakkan kaki mereka di leher musuh yang kalah untuk menunjukkan dominasi total atas mereka. Namun tongkat Kristus di sini bukanlah alat teror. Mazmur 22 ayat 9, Mazmur 110 ayat 2. Tongkat awalnya dipegang oleh para pemimpin suku sebagai lambang suku. Bilangan 7 ayat 2 sampai 10. Tongkat Kristus berasal dari Sion karena dia melambangkan umat Sion. Tongkatnya adalah simbol penghakiman ilahi yang mengakhiri kekuasaan kejahatan dan menggambarkan pemerintahan Kristus yang tak tertandingi. Wahyu 2 ayat 27 dan Wahyu 12 ayat 5. Bahkan raja-raja yang jahat diberi kesempatan untuk bertobat dan tunduk kepada Mesias. Mazmur 2 ayat 10 dan sampai 12. Salah satu penggambaran grafis dari kemenangan akhir Kristus ditemukan dalam adegan pra-advent dalam Daniel 7 yang menunjukkan bahwa setelah penghakiman diberikan kepada orang-orang kudus milik yang maha tinggi. Daniel 7 ayat 22. Kerajaannya didirikan dan pemerintahan mereka adalah pemerintahan yang kekal. Daniel 7 ayat 27. Karena salib, janji kerajaan terjamin. Berkat dijanjikan kepada semua orang yang percaya kepada Raja dan orang-orang bersukacita atas pemerintahan Mesias yang berdaulat dan benar. Mazmur 2 ayat 12 dan Mazmur 89 ayat 16 sampai 18. Betapa senang mengetahui bahwa pada akhirnya kebaikan akan menang atas kejahatan, keadilan akan ditegakkan dan rasa sakit serta penderitaan akan ditaklukkan selamanya. Bagaimanakah seharusnya kebenaran ini memberi kita kenyamanan sekarang ketika dari sudut pandang manusia kejahatan tampaknya berhasil? Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, puji syukur Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu ini dapat membawa kami lebih dekat dan lebih setia untuk menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Sempurnakan doa kami dalam nama anak Yesus kami berdoa. Amin.